Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIC CP175. Sini akan menjelaskan terkait materi UDU Software yang dimana menjelaskan terkait hak akses dan security matrix. Hak akses atau security matrix adalah sistem pengaturan hak akses pengguna pada suatu sistem informasi atau aplikasi yang bertujuan untuk mengontrol akses dan perlindungan terhadap data dan informasi yang tersimpan di dalam sistem. Security matrix berisi daftar hak akses atau peran yang telah ditentukan, serta pengguna atau kelompok pengguna yang diizinkan untuk memiliki hak akses tersebut. Dengan adanya security matrix, administrator sistem dapat mengatur akses pengguna ke dalam berbagai level atau tingkat akses, tergantung pada tugas atau pekerjaan yang mereka lakukan di dalam perusahaan untuk menjaga keamanan sistem dan kerahasiaan informasi perusahaan. Nah, berikut ada skenario-nya. Skenario-nya di sini yaitu Dani merupakan seorang karyawan dengan level manajer Purkes yang pernah bekerja di PT Jaya. Tugas Dani yakni terkait dengan perencanaan, pengarahan, koordinasi, program, dan kebijakan pembelian. Terdapat juga staf Purkes bernama Arkan, staf di bagian Purkes yang tugasnya terkait dengan pembuatan dan analisa proses bisnis di bagian Purkes. Selain itu ada staf di inventory bernama Rizal. Job desk-nya dimiliki Rizal terkait data penyimpanan barang dan analisanya. Pada modul akuntansi, ada Edi dan Aldi yang merupakan staf. Tugas Edi dan Aldi terkait pembuatan dan analisis keuangan. Nah, berikut adalah infoficernya. Infoficer ini merupakan cara atau proses kita saat memasukkan data user yang sudah dibuat dalam bentuk tabel ke dalam sistem UDU. Jadi kita buat seperti nama, loginnya, dan passwordnya. Ini merupakan infoficernya. Nah, berikut merupakan tampilan security matrix. Security matrix ini berupa CR dan U dan D, yaitu create, use, dan delete. Nah, di sini merupakan tentang tugas akses yang dimiliki setiap role-nya. Seperti Purkes Manager, di bagian Purkes itu dia bisa melakukan CRUD, di bagian inventory R, di bagian accounting R. Purkes Staff di bagian Purkes dia mendapat akses CR atau create and read. Inventory hanya bisa read, accounting hanya bisa read. Inventory staff bagian Purkes dia hanya bisa read, di bagian inventory dia bisa create dan read. Accounting staff di bagian Purkes dia hanya read, di bagian inventory dia hanya bisa read, di bagian accounting dia bisa create dan read. Nah, untuk admin atau yang membuatnya itu bisa memiliki akses penuh atau CRUD di ketiga-tiganya. Nah, berikut segmennya. Di sini ada produk. Produk membuat dan mengubah produk. Itu user dan admin bisa mendapatkan akses. Melihat produk, user dan admin bisa mendapatkan akses. Membuat dan mengubah varian produk, user dan admin juga mendapatkan akses. Melihat varian produk, user dan admin mendapatkan akses. Selanjutnya ada reporting, menganalisis report Purkes itu hanya bisa dilakukan oleh admin atau tingkat manajer. Configuration, menambah dan mengubah vendor price list juga hanya bisa dilakukan oleh admin. Membuat dan mengubah atribut produk juga hanya bisa dilakukan oleh admin. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah proses setup user menggunakan UDU. Yang pertama adalah login ke dalam aplikasi UDU yang sudah kita install. Tampilan seperti ini. Kita login. Ini. Selanjutnya masuk ke setting. Bagian setting. Lalu pilih users dan companies. Lalu kita masuk ke user. Ini paling atas. Selanjutnya kita sudah ini kita pilih bagian yang ini yang tanda bintang, kita klik. Selanjutnya kita pilih import record. Nih, bagian import record kita klik. Nah, di bagian import record ini berguna untuk memasukkan file import user yang udah kita buat tadi, yang ada nama, login, dan passwordnya. File Excel yang udah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita klik upload file dan pilih file yang tadi kita buat. Nah, jika sudah dimasukkan, maka tampilannya akan seperti ini. Ada UDU file. Ini harap disesuaikan terlebih dahulu
untuk nama dan udah fieldnya apa, login udah fieldnya apa, password udah fieldnya apa. Sudah sesuai. Untuk nama udah fieldnya name, login untuk udah fieldnya login, password udah fieldnya password. Sesuaikan, nggak benar semua. Selanjutnya kita klik tes di bagian ini sebelah import, kita klik tes untuk mengetahui apakah data yang kita import tadi sudah benar semua atau belum. Jika sudah, maka tampilannya akan muncul tulisan everything seems valid di bagian atas ini. Jadi kita klik import saja jika sudah. Nah, kemudian jika sudah berhasil, maka setupnya akan seperti ini. Di sini sudah terlihat ada Aldi, Arkan, Dani, Edi, dan Rizal. Di sini yang baru dibuat tadi. Selanjutnya kita sesuaikan posisi 5 orang tersebut sesuai dalam skenario yang telah dibuat dalam sistem Udo dan kita simpan. Nah, seperti ini. Seperti kita masuk ke Dani yang merupakan seorang purkes manager. Maka settingannya di bagian inventory purkes di sini jadikan administrator sementara yang dikosongkan. Nih. Jadi waktu kita masuk bagian ini kita kosongin yang bagian sales, akunting kita kosongin, marketing kosongin, fish kita kosongin. Nah, hanya yang ditaruh hanya inventory di bagian purkes administrator karena Dani merupakan seorang purkes manager. Lalu kita unchecklist di bagian content creator creation. Nah, di bagian ini kita unchecklist. Ini letaknya di bawah biasanya. Kita unchecklist baru kita save saja. Nah, contoh selanjutnya itu ada Arkan, di mana Arkan bertugas sebagai purkes staff. Maka settingannya yang di bagian inventory purkes dengan jabatan user. Nih, sama kayak tadi ini sales kita kosongin, marketing kita kosongin, service kita kosongin. Hanya yang diizinkan yaitu inventory di bagian purkes user. Karena Arkan merupakan seorang staff biasa, jadi dia hanya dapat akses berupa user. Sama nanti kita unchecklist juga seperti yang tadi nih di bagian bawahnya. Begitu juga teruskan untuk staff lain seperti Aldi, Edi yang tadi kita buat. Sesuaikan dengan apa tugas mereka. Jika akunting berarti akunting saja yang dibutuhkan, sisanya kita kosongkan. Nah, jika sudah, kita cek bagian grup. Caranya itu kita ke ini user and company lagi, lalu kita klik grup yang kedua di bawah user tadi, kita klik grup. Nah, di sini karena saya merupakan modul purkes, saya cari purkes, lalu saya akan buka purkes administrator dan purkes user. Nah, di sini terlihat bahwa Dani yang kita buat tadi menjadi purkes manager atau mempunyai akses administrator sudah tertambahkan di sini. Nah, terlihat di sini dia sudah tertambah menjadi purkes administrator. Terlihat juga Arkan yang tadi kita tambahkan menjadi purkes staff sudah tertambah di bagian purkes user. Ini Arkan sudah ditambahkan, berarti sudah sesuai bagian grupnya. Selanjutnya adalah kita login setiap akun yang sudah kita buat tadi agar tampilan never connected menjadi confirmed. Nah, di sini kan statusnya never connected nih, begitu juga sama yang lainnya. Jadi gimana caranya supaya ini statusnya menjadi confirmed? Itu dengan login terlebih dahulu. Nah, jadi ini sebagai contoh saya login dengan akun Dani yang kita buat sebagai purkes manager. Nah, sebagai contohnya di sini Dani merupakan seorang purkes manager sehingga menu pada purkes lebih banyak karena mendapatkan akses CRUD atau create, read, update, dan delete. Di bagian ini karena Dani seorang purkes manager, ini dia menunya lebih banyak nih, ada order, products, reporting, dan configuration. Karena dia mendapatkan akses penuh terhadap CRUD atau create, read, update, dan delete. Karena tugasnya adalah sebagai purkes manager atau mendapat akses berupa administrator. Contoh lain ada Arkan yang merupakan seorang purkes staff, maka tampilannya atau aksesnya hanya berupa create dan read. Di sini Arkan hanya merupakan purkes staff atau hanya memiliki wewenang berupa create and read. Di sini di menu hanya ada menu order produk karena aksesnya si Arkan ini cuma berupa user atau cuma ditambahkan berupa user. Jadi dia hanya bisa create dan read, tidak sebanyak si purkes manager tadi karena dia hanya user. Nah, selanjutnya juga begitu untuk akun-akun yang
lain, kita login terlebih dahulu, kita cek apakah sudah benar di bagiannya. Setelah itu, jika semua sudah di login, maka tampilannya tadi itu Never Connected kini jadi nih, seperti Aldi yang sudah dikonfirmat, Arkan dikonfirmat, dan jadi konfirmat, AD konfirmat, dan Rizal juga konfirmat karena sudah login. Nah, mungkin begitu saja penjelasan saya terkait hak akses dan security matrix. Mungkin jika ada salah atau kurang, mohon dimaafkan dan revisinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.